Shalom, perkenalkan nama saya Junita Sidabutar, Grup E semester 5, mata kuliah PAK Dewasa, dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Di sini saya akan memaparkan makalah saya dengan judul Penerapan PAK bagi Keluarga. Yang pertama, pengertian PAK. Menurut Hieronymus, PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik jiwa sehingga menjadi baik Tuhan. Karena itu, haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam kitab Matius 5 ayat 48. Dan menurut John Calvin, PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik semua putra-putri gereja agar mereka pertama terlibat dalam penelahan Alkitab secara cerdas sebagaimana dengan bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, mengambil bagian dalam kebaktian dan memahami keesaan gereja. Dan yang ketiga, diperlengkapi untuk memilih cara-cara pengabdian diri kepada Allah, Bapa dan Yesus Kristus dalam pekerjaan sehari-hari, serta hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah demi kemuliaan-Nya, sebagai lambang ucapan syukur mereka yang dipilih Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Keluarga yang memberikan Kristus memerintah sebagai Tuhan akan hidup mereka pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan. Alkitab menyatakan bahwa keluarga terbentuk apabila seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu daging dan mereka dipersatukan Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 5-6. Yang ketiga, dasar teologis. Dalam Perjanjian Lama ditegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak-anaknya dengan tekun. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7. Dalam Perjanjian Baru, Yesus sedikit pun tidak memandang rendah seorang anak dan banyak ayat membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi Allah. Misalnya Markus 9 ayat 16 dan ayat 37, ayat 10, 13-16 dan seterusnya. Keempat, fungsi orang tua dalam penerapan PAK dalam keluarga. Era modern mengubah cara pandangan pendidik Kristen dalam mendidik anak-anak. Toleransi tinggi dan keluasan tidak terbatas cenderung merupakan gaya pendidikan saat ini. Sebenarnya justru dalam era modern sekarang, pendidikan Kristen harus menerapkan beberapa prinsip dalam Perjanjian Lama yang lebih disiplin dalam hal-hal pendidikan anak. Hubungan khusus Allah dengan umat-Nya dilaksanakan melalui keluarga untuk menyediakan hal yang diperlukan bagi perkembangan rohani dan moral anak. Keluarga Kristen dapat memilih salah satu dari 3 cara pandang berikut. Yang pertama, pandangan bahwa keluargalah yang bertanggung jawab mengajarkan moral dan hal-hal rohani kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, hendaklah orang tua tidak mengharapkan bantuan orang lain. Yang kedua, pandangan bahwa keluarga merupakan sumber perkembangan moral dan rohani anak-anak yang tidak memadai. Yang ketiga, pandangan bahwa keluargalah yang memikul tanggung jawab utama, walaupun mereka pantas mendapatkan bantuan orang lain. Tanggung jawab atas perkembangannya, moral dan rohani anak-anak masih tetap dipegang keluarga. Yang kelima, peranan ayah dalam keluarga. Seorang ayah mempunyai peranan yang penting dalam keluarga. Ayah adalah kepala keluarga yang mengendalikan bahtera keluarga
Seringkali ada pandangan yang keliru tentang peranan ayah dalam keluarga dalam pendidikan anak. Pandangan ini mengemukakan bahwa ayah yang mencari uang, ibu yang mendidik anak di rumah. Pandangan ini merupakan pandangan yang salah. Yang keenam, peran ibu dalam keluarga. Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dalam iman dan pelayanan karena pendidikan ibunya. Dan Eunike dan neneknya Lois Agustinus bertumbuh menjadi seorang bapak gereja pada abad permulaan karena doa-doa ibunya. Yang ketujuh, peran orang tua dalam perkembangan. Perkembangan psikologi yang kurang baik dapat diamati pada harga diri yang rendah dan juga pada kemunculan berbagai masalah tingkah laku serta mental. Pentingnya perkembangan psikologi ini jelas karena mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberhasilan hubungan sosial dan kesejahteraan seseorang pada masa depannya. Yang ke-8, masalah-masalah yang dihadapi keluarga. Tekanan sosial yang lebih luas dapat terjadi karena perubahan dalam tatanan sosial akibat urbanisasi, politik, dan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, suatu keluarga perlu meningkatkan persekutuan dengan keluarga lain dengan saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, serta senantiasa aktif dalam ibadah bersama. Di samping itu, segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Yang ke-9, kesalahan pola asuh. Kesalahan pola asuh anak tentunya berdampak secara psikologis bagi anak sendiri. Pola asuh pada akhirnya menentukan pertumbuhan anak, baik menyangkut potensi psikomotorik, sosial, maupun afektif sesuai perkembangan anak-anak. Oleh karenanya, lingkungan harus mempermudah pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita untuk dapat bermain serta belajar bersama. Pola authoritarian menggunakan pendekatan yang memaksakan kehendak orang tua kepada anak-anak, harus menuruti orang tua, kemauan orang tua harus dituruti, dan anak-anak tidak boleh mengeluarkan pendapat. Pola permisif, orang tua serba memperbolehkan anak berbuat apapun. Pola autoritatif, dalam pola ini orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan. Tujuan pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Tujuan utama PAK dalam keluarga adalah untuk mengajar anak-anak takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, mengasihi Dia dan melayani dengan segenap hati dan jiwa mereka. Ulangan 10 ayat 12. Sekian pemaparan video yang dapat saya jelaskan, kiranya dapat bermanfaat, dan jika ada salah kata maupun dalam pembuatan makalah ini, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.